Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Naik hati jadi pengusaha? Pasti bisa. Kapan lagi? Kalau bukan Bank Mandiri, Siapa lagi? yang kami hormati Bapak Kerja selaku Pengguna Jar Mandiri Sahabat menuju Mandiri Sahabat 2022. Semangat semuanya. Semoga bisa berjalan kita buka bersama dengan bacaan doa surat Alhamdulillah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua sebentar ya. Silakan kepada Ibu Krisna, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu semua, termasuk khususnya Bapak sebagai Bapak Pembina dari Bapak Pemdat. Untuk mempersingkat waktu nggak ada banyak kata dari saya langsung minta Bapak aja untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman semua ya. Sekarang kan lagi naik ya kasusnya katanya ya. Makanya kita jaga kondisi ya, jangan sampai drop. Kalaupun kena ya cepat sehat ya. Kan udah pada vaksin semua kan? Nah, ya. Menuju 4 ya. Benar. Kalau sempat itu di booster. Pokoknya tiap 6 bulan habis itu kita boleh booster. Nah, mungkin singkat aja karena ini kan saya kasih ke ya, jadi dari habis dari sini saya langsung lanjut ke Tekune ya, ada jam 1-an lah. Nah, di saya juga. Nah, jadi kalau minggu kemarin kan teman-teman udah sempat ikut acara ya. Mungkin kalau yang nggak sempat ikut acaranya yang kemarin aku sampaikan di sini. Jadi di 2022 ini nanti bakal ada event Manwatu. Terakhir teman-teman yang pernah ikut siapa? Yang pernah ikut? Aco yang pernah ikut semuanya. Oh ya. Nah, nanti yang lain belum pernah ikut ya? Pernah ikut ya. Nah, jadi kalau nanti ada event Masjid Sahabatku itu nanti kalau yang lain tahun 2019 ya. Biasanya nanti ada satu acara gede. Nanti di sana kita belajar online. Nanti juga ada acara hiburan dan sebagainya. Jadi kita kumpul semua pembiar di sana. Nanti ada pengajar dari Indonesia datang mengajarkan berbagai macam keterampilan mengenai juga wirausaha dan program-program lainnya. Nah, khusus untuk tahun 2022 ini karena kita kan udah hampir 2 tahun sampai 3 tahun ya karena pandemi ya. Mungkin 2020 sama 2021 sempat cuma online, terus 2022 kita akan mulai lagi. Nah, sebenarnya sekarang kan pandemi di Hongkong sendiri meskipun sudah berangsur membaik tapi kan belum 100% ya. Jadi untuk tahun ini nanti akan modelnya itu hybrid gabungan. Jadi ada yang online, ada juga yang pelatihan di kelas. Nanti setelah online sama pelatihan di kelas, nanti akan ada grand eventnya. Kalau misalnya nanti semuanya lancar, ada grand eventnya di tahun depan. Jadi modelnya gini, nanti akan ada kelas online buat teman-teman belajar dulu online. Nanti ada prasyaratnya kalau misalnya
nilainya masuk dan sebagainya, nanti akan ada pelatihan yang kita nyiapin kelas. Nah, jadi di sana kita bisa belajar lebih detail lagi ya. Teman-teman bisa kumpul sama Pokjar yang lain juga, plus juga teman-teman lain yang selain Pokjar. Nanti di sana belajarnya bisa lebih intensif lagi. Karena kalau selama ini kalau online kan pasti beda ya semangatnya ya. Iya. Apa ya? Kita nggak bisa interaksi, nggak bisa guyon-guyon. Karena kan belajar kadang-kadang nggak harus serius terus ya. Terus jaringan internet nggak ada, fokus belajar juga nggak bisa full. Nah, nanti akan ada kelasnya. Kita coba bicarakan sama Jakarta, tergantung berapa orang yang hadir nanti kita siapin kelasnya. Nanti ada 1 hari kita belajar, sharing. Nah, setelah itu nanti ada grand eventnya itu yang mungkinan di Juni atau Juli. Nah, ini nanti yang biasanya kita ngumpul lagi tuh. Kita berharap sih tahun depan kan udah nggak ada pandemi lagi lah ya. Kalau udah nggak ada pandemi lagi, tidak ada karantina, jadi teman-teman yang dari Jakarta bisa datang ke sini. Jadi ilmu yang didapat dan sharing yang kita lakukan bisa lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Jadi untuk yang tahun ini eventnya itu bukan cuma online kayak 2 tahun belakang, tapi online dan ada kumpul di kelasnya. Terus yang kedua, nanti kita akan tetap ada program Bapak Asuh ya. Bapak Asuh tetap ada. Nah, programnya sendiri nanti akan program Bapak Asuhnya apa sih? Program Bapak Asuhnya adalah bagi teman-teman yang sudah balik ke Indonesia. Sudah balik ke Indonesia, nanti kita ada program pendampingannya. Untuk tahun ini kita akan coba mengundang wirausahawan mandiri. Jadi Mandiri itu punya program wirausaha mandiri. Jadi nanti kita berharap ada dari usaha mandiri, ada yang membina teman-teman PMI yang balik ke Indonesia. Jadi ilmu yang didapat di sini di Indonesia bisa juga didapatkan. Terus yang kedua juga yang paling penting kan yang namanya usaha itu jaringan ya, koneksi bisnis dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ketemu sama wirausahawan di sana, mudah-mudahan kita berharap kalau ada koneksi kan bisnisnya bisa jauh lebih lancar ya. Dan teman-teman juga bisa belajar gimana sih jadi pebisnis itu, karena kan pasti beda ya cara dan trik dia menghadapi hal yang lain. Kita harapin sih itu yang kita lakukan. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah perbedaannya nanti programnya juga akan, kalau selama ini Bapak Asnya kan melibatkan hanya Purna PMI ya. Nanti kedepannya bisa ikut juga, baik itu suami atau pasangan atau anak juga yang ada di Indonesia. Jadi memang harapannya programnya bisa lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Jadi kita berharap sih kalau semuanya lancar tahun ini programnya akan seperti itu. Jadi kita harapin partisipasinya teman-teman semuanya dan netral. Terus kalau ada teman-teman yang punya kenalan komunitas yang lain, nanti dikabarin aja. Nanti saya mungkin bisa ngisi di sesi mereka sekitar waktu 15-20 menit seperti ini. Nanti saya jelasin supaya kita berharap kan program ini semakin banyak yang ikut, semakin banyak kita bisa sharing ya, gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya program yang diberikan oleh Mandiri untuk meningkatkan harkat teman-teman pekerja migran. Karena kan apapun itu kan kita berharap teman-teman balik ke Indonesia ya, kumpul sama keluarga lagi. Tapi kan yang nggak bisa kita bohongin adalah nanti kalau saya balik ke Indonesia, ekonomi saya gimana gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya kita ingin jembatani lewat program Bapak Asuh dan Menteri Sahabatku ini. Itu sih. Mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman ada punya masukan nggak terkait program Mandiri Sahabatku atau yang mungkin yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya ada, tunggu kita bisa. Ada yang cerita apa? Mungkin karena udah kadung lama dan orangnya ganti-ganti ya, Pak Dani, Pak Ku, mungkin saya juga ada hal lain yang mungkin saya nggak merasakan. Mungkin kalau teman-teman ada masukan atau apa, diskusi atau mau cerita atau punya pertanyaan, misalnya kan sekarang kan berarti kan saya udah banyak yang balik dari ke Indonesia juga ya, pasti namanya juga kita membentuk program wirausaha, pasti ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Nah itulah sekarang
kalau yang berhasil kan kita pasti pingin dengan cerita sukses mereka ya, kayak sekarang Raut alhamdulillah udah balik juga dan mungkin kita teman-teman di netral udah punya model juga. Oh, ini nih apa namanya, dalam tanda kutip yang bisa kita jadikan teladan ya, caranya dia apa namanya memanage dan sebagainya, dan untungnya kan di satu Pokjar, jadi harusnya bisa lebih komunikasinya lebih enak. Oh iya, Bapak mau nanya, kayak yang apa itu agen mandiri kan ya? Nah, itu gimana itu langsung pendampingan dari pihak mandiri apa kita nanti diajarkan ke ini? Baik, kalau agent mandiri kan sebenarnya diprosesnya di Indonesia. Ya. Nah, nanti kalau misalnya mau kita masukin aja ke materinya yang ini, jadi teman-teman bisa dapat gambaran juga, bukan cuma buat teman-teman yang ini apa mungkin nggak perlu namanya juga kita membentuk program berusaha, pasti ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Nah, itulah sekarang apa namanya, kalau yang berhasil kan kita pasti pingin dengan cerita sukses mereka ya, kayak sekarang Raut alhamdulillah udah balik juga dan mungkin kita teman-teman di netral udah punya model juga. Oh, ini nih apa namanya, dalam tanda kutip yang bisa kita jadikan teladan ya, caranya dia apa namanya memanage dan sebagainya, dan untungnya kan di satu Pokjar, jadi harusnya bisa lebih komunikasinya lebih enak. Iya, Bapak mau nanya, kayak yang apa itu agen mandiri kan ya? Nah, itu gimana itu langsung pendampingan dari pihak mandiri apa kita nanti diajarkan ke ini? Baik, kalau agent mandiri kan sebenarnya diprosesnya di Indonesia. Ya. Nah, nanti kalau misalnya mau kita masukin aja ke materinya yang ini, jadi teman-teman bisa dapat gambaran juga, bukan cuma buat teman-teman yang ini apa mungkin nggak perlu nanti boleh nggak sih tuh agen dari PMI binaan mandiri gitu ya, sahabat, mungkin kita bisa usulkan juga, karena kan selama ini kan apa namanya untuk yang agen ini kan yang udah punya usaha kan. Nah, nanti kita bisa usulin juga bagi yang purna, meskipun belum purna, saya keluarganya kan ada di Indonesia kan, ingin apa namanya, ingin menjadi agent banking, kita bisa coba usulkan kali ya, kira-kira ya. Apalagi sekarang kan sudah zaman digital ya Pak ya, misalkan kita kan nggak perlu, kalau seperti agent kan nggak perlu harus buka toko gitu. Kita promosikan kan lewat Facebook atau kita, kalau kayak saya sendiri nanti juga penyampaiannya itu lagi apa, kayak kegiatan kayak gini sosial kayak gitu, nanti akan sedikit saya selipkan tentang supaya itu materi keuangan kayak gitu juga nanti saya kayak gitu. Nah, nanti apakah ada pendampingan dari pihak mandiri sahabat itu, maksudnya langsung survei tempat kayak gitu? Boleh, nanti itu kita bisa diskusikan waktu lagi di kelas ya. Ini urusan itu bagus sekali, nanti kita bisa sampaikan juga nanti pas di kelas online bisa sampaikan tuh yang terkait agent ini, karena kan agent ini kan kita harapannya apa, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak orang yang bikin buka rekening. Nah, jadi yang terkait dengan pengetahuan keuangan dan sebagainya. Mungkin nanti coba saya usulkan ya ke teman-teman. Kan saya biasa main ke tempat desa untuk mengadakan kayak aplikasi perbankan gitu. Nanti saya rencana nanti kalau orang-orang mau nabung itu saya harap bisa lewat agen saya. Jadi nanti di Jakarta di Indonesia ini pasti didampingin sama cabangnya di sana yang terkait dengan tata cara prosesnya, terus cara pendapatnya gimana, pasti diajarin. Dan kebetulan rumah saya kan pelosok-pelosok gitu. Jadi ya alhamdulillah ekonomi sudah berjalan. Tapi kan yang orang itu masalah bank itu masih penghasilannya di bawah kasih. Iya. Terus teman-teman udah pada daftar belum yang buat materi sahabatku 2022? Ya, siapa yang belum daftar? Udah semua belum ya. Kemarin sudah saya share loh ya di grup itu ya. Ayo, segera daftar ya Bu ya, karena ini penting sekali buat membangun mental usaha kita. Karena kalau usaha ngoyo kayak aku, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada mental entrepreneurnya, nggak akan apa, nggak bisa 100% ya gitu. Karena di dalam apa ini nanti kita akan diajarkan trik-triknya kayak gitu Bapak ya, seperti itu. Terus minta kita, kalau kita sekarang kan gini Bapak ya,
oh mobilku sudah usaha kayak gitu kan, kebanyakan kan kayak gitu. Kalau sudah masuk ikut seminar itu mindsetnya sudah berubah lagi, itu saya rasakan. Jadi nanti kan sebenarnya tanda kutip kita luangkan waktu ya 2 atau 3 kali dari waktu weekend teman-teman nih untuk sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi nggak ada salahnya daftar semua. Kalau ada teman yang lain diajak aja. Tidak harus punya rekening mandiri ya. Jadi kalau ada yang nanya, ini apakah harus daftar mandiri? Enggak. Jadi ini sebenarnya terlepas dari tanda kutip bisnisnya mandiri, kita nggak ada hubungannya dengan yang itu ya. Jadi ini memang karena kita BUMN milik negara, jadi selain bisnis, kita juga mandiri itu punya kewajiban buat mensejahterakan rakyat Indonesia dimanapun itu. Bebas ya Kak? Bebas, boleh. Nggak harus nabung di bank mandiri. Nggak harus juga. nabung mandiri, enggak saya tekanin karena takutnya nanti. Misalnya di luar dari anggota. Betul. Kalau ingat cerita Pak Luki kemarin kan dulu waktu tahun 2011 ngadain Majelis Sahabatku, itu udah nyiapin kelas nih buat 300 orang, itu sepi. Kenapa? Karena orang itu ngira, oh program Majelis Sahabatku ini kayak jualan produknya Mandiri gitu. Padahal sebenarnya nggak, kalau teman-teman selama ini ikutin kan enggak ya. Jadi memang benar-benar pure yang kita kasih itu ilmu lah. Jadi luangkan waktunya. Kalau ada teman-teman ikut di komunitas, boleh di-share di komunitas yang lain tuh yang pengumumannya nanti saya share sama pengumumannya. Jadi kita bisa nge-grab orang lebih banyak, dan kalau bisa nge-grab orang lebih banyak, siapa tahu nanti kan mereka tertarik ikut di kegiatan di netral juga, itu pasti akan jadi nilai tambah juga ya buat teman-teman semua. Karena kan kalau sekarang kan udah banyak juga yang muda-muda datang ya, yang mungkin udah kelahiran 90, 2000, mungkin mereka juga, karena kita udah 3 tahun nggak ada acara, pasti gaungnya kurang kerasa. Nanti kalau ini udah ada, kita bisa undang orang banyak. Kita berharap sih peserta Pokja bisa nambah lagi ya, karena kan kita perlu suatu momen buat ngumpulin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya kita nggak tahu nih. Saya tahu pasti pertanyaan terbesar teman-teman, bisa nggak sih saya punya usaha? Kapan sih saya punya usaha? Pokoknya sekarang yang penting kita punya niatan dulu ya. Niatan, yang nama niatan kita kumpulin dulu ilmunya gitu. Nanti di waktu yang tepat, di momen yang tepat, ketemu orang yang tepat, itu teman-teman insya Allah bisa mewujudkan impian itu. Karena pasti capek ya pisah sama keluarga ya, tapi pertanyaan paling utama pasti kan iya kumpul sama keluarga, kalau nggak ada duit kan susah juga ya gitu ya. Nah coba kita niatin dulu, belajar dulu, nanti lihat. Kalaupun nanti kecil-kecilan lah kayak lontong kan, kalau lontongnya harus kayak gimana sih, nanti yang bisa diajarin. Kalau jualan gorengannya model bisnisnya gimana sih yang harus saya jalanin, saya bikin sendiri atau saya ada orang lain naruh barang di saya, itu bisa kita terapin juga. Diterapinya bukan hanya buat teman-teman yang ada di sini, tapi juga bisa dikasih tahu ilmunya ke keluarga. Nah terus yang kedua, kalaupun nanti ada keluarga teman-teman yang mau ikut Majelis Sahabatku ini yang ada di Indonesia, itu boleh. Jadi diajak nanti kan Zoom online itu nanti ikut aja. Kan nanti kan ada kelasnya online, ada yang kelasnya Hongkong, yang mungkin nanti dia ikut yang kelasnya online. Nggak ada ruginya karena seluruh kelasnya gratis ya. Kalau selama ini kan itu bayar ya. Jadi ini semuanya udah disiapin sama Mandiri dan gratis ya. Jadi teman-teman boleh aja keluarganya. Kenapa sekarang Majelis Sahabatku bikin aja keluarganya? Karena kita pingin mindsetnya itu bukan hanya buat teman-teman di Hongkong, tapi juga yang ada di Indonesia. Karena kadang-kadang orang di Indonesia kan pikirnya susah bikin usaha. Kan meskipun dalam hati kita ingin kumpul sama keluarga, tapi kalau yang di Indonesianya nggak punya pemikiran yang sama kan capek ya. Nah jadi biar satu frekuensi, kita ngajak keluarganya yang di Indonesia juga untuk join di Majelis Sahabatku ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau masukan? Monggo ibu ada yang tanya, enggak bu, bebas ya. Bebas ya. Ibu bapak ada di sini nih. Ibu yang baru siapa, katakan ini yang belum pernah ikut Mandiri siapa? Satu. Ini semuanya sudah ikut ya? Angkat tangan dong. Sudah pernah ikut Mandiri Sahabatku? Sudah ya.
Ya, jadi di sini semuanya ya saya mohon member netral semuanya kalau bisa menjadi duta mandiri ya Bapak ya. Jadi kalau ada informasi dari Facebook ya misalnya ya dari Mandiri, kalau bisa di-share ya, dibagikan. Kalau kawan-kawan yang lain belajar kan sama nggak kerja kan tetap dapat pahala. Kalau kawannya dapat ilmu, sampean dapat pahalanya. Nggak harus buat cukup bisa gimana Ibu? Facebook. Dan yang YouTuber ini, nah setiap kapan ya kalau bisa itu kegiatan netral ataupun kegiatan mandiri di-share, kemudian tak kelompok jar netral gitu. Karena sudah sering saya tag Bapak ya, jadi kalau kita muncul jar netral itu sudah muncul di bulan atas. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Saya ingin bertanya Masalah apa saja? Masalah perbankan? Kira-kira apa, kira-kira materi apa, kira-kira yang ingin dipelajari nanti di Majelis Sahabat itu nanti kita coba sampaikan juga ya, pas ya online atau offline. Jadi teman-teman ada masukan. Apalagi sekarang kan mungkin bisnis nggak cuma yang tradisional ya, bukan cuma warung atau apa. Sekarang kan udah digital ya, bisnisnya digital. Mungkin nanti kalau teman-teman punya masukan, kita masukin terkait yang bisnis digital, cara belajarnya gimana. Kadang-kadang kan mikirkan, wah mungkin nih belajar kayak gini ternyata mungkin nggak serumit itu gitu. Jadi celah-celah bisnis apa aja yang bisa kita pelajari dan aman gitu ya. Boleh nyerempet karena bekal ya. Tapi kalau sudah kena itu semakin penasaran. Nggak tahu itu semakin belajar. Ini siapa yang sudah siap pulang ke Indonesia? Angkat tangan. Sudah mau usaha apa? Arung, kuliner. Apa? Oh tahun depan. Oh ya. Bu. Planningnya apa Bu? Planningnya apa? Teman-teman punya masukan, kita masukin terkait yang bisnis digital, cara belajarnya gimana. Kadang-kadang kan mikirkan, wah mungkin nih belajar kayak gini ternyata mungkin nggak serumit itu gitu. Jadi celah-celah bisnis apa aja yang bisa kita pelajari dan aman gitu ya. Boleh nyerempet karena bekal ya. Tapi kalau sudah kena itu semakin penasaran. Nggak tahu itu semakin belajar. Ini siapa yang sudah siap pulang ke Indonesia? Angkat tangan. Sudah mau usaha apa? Arung, kuliner. Apa? Oh tahun depan. Oh ya. Bu. Planningnya apa Bu? Planningnya apa? Semangat ya semuanya Bu. Pertanian pun kadang kan udah banyak yang nyalurin lewat bisnis online itu ya, nanti bisa dicari-cari tempatnya. Itu mungkin yang coba kita cari tempatnya ya. Pertanian karena banyak juga yang minta terkait pertanian sih. Lumayan ya. Nggak rewel ya kalau makannya. Kalau ayam kan, ayam beresiko ya. Kalau kambing Justru BP ya, sekarang lagi tapi BP. itu ada untuk ya banyak yang juga sama dengan ayam loh. Bebek itu terbilang. Gampang kelihatan ya. Ya, bebek kadang kena racun musibah pangan. Kadang nggak bisa hidup. Tenang, rame sini nggak bisa bertelur. Ini Bapak sudah pernah pengalaman bertahun-tahun. Ya nanti kalau ada kemudian bisa sharing ya usaha apa aja yang pernah gagal. Tapi di sini kan kita sharing dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu loh. Pokoknya bebek itu kalau rame, berisik itu dia nggak bertelur. Bertelur tapi maksudnya berkurang gitu dari yang biasanya gitu. Dan harus bersih gitu. Itu lah, Bu.
Surat izin usaha ini ya, sebenarnya kan kalau yang kecil-kecilan tidak wajib, cuma nanti biasanya butuh situ kalau teman-teman ada pengajuan kredit ya, itu pasti ada surat keterangan biasanya mungkin. Tapi kalau pas ngerintis sebenarnya tidak wajib, sebenarnya tidak wajib ya, kecuali di pemerintahnya ketat gitu ya, mungkin butuh. Mungkin kalau kita pemerintahnya rapi kayak Hong Kong, ada tempat makan nggak ada izin terus digerebek, itu pasti kita butuh siup kan. Tapi kalau Indonesia mungkin kayaknya levelnya belum bagus. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin aja mulai aja sih kalau di Indonesia kan izin selama tidak ke bank dan tidak ada sangkut pada pemerintahan sebenarnya nggak terlalu butuh izin. Kadang-kadang jangan sampai bikin saya nggak bisa jalan karena nggak ada izin ya, izinnya mungkin nanti bisa betul. Sebenarnya coupling itu kan gini tuh, pertama harus terkait ngebangun atau enggaknya. Biasanya pasti butuh izin mendirikan bangunan, cuman kembali lagi di Indonesia tuh nggak semuanya nggak semuanya itu pemerintah tuh nggak kontrol semua gitu. Kalau wajib kita ngomong wajib pasti harus ada izin mendirikan bangunannya, itu wajib. Cuman IIB itu baru bisa didirikan kalau lahannya itu sudah sah secara legal gitu. Karena kalau di Indonesia itu kan banyak tanah yang belum bersertifikat. Jadi nanti IIB itu kalau keluar kalau sertifikatnya udah jelas. Sertifikatnya udah balik nama dan udah sertifikat kan banyak sekarang masih kayak stok ya, atau surat keterangan tanah itu nggak bakal keluar izin bangunannya karena dudukan hukumnya belum jelas. Jadi kalau mau bikin rumah sebaiknya memang dibereskan dulu tuh sertifikatnya. Kenapa? Karena kalau nggak dibereskan sertifikatnya, tanda kutip kalau ada yang bandel gitu ya Bu ya, mafia tanah atau kayak gitu, bisa tiba-tiba tanah ibu diserobot. Karena ibu tidak berdiri di tanah yang legal, di tanah yang resmi secara hukum. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli tanah atau apa, yang pertama cek dulu nih tanahnya ini udah bener atau enggak. Kan sekarang tuh di sana kan banyak mafia tanah ya. Oh ini jual tanah, tapi sertifikatnya nggak jelas. Pertama kasihan duit ibu, nanti kalau nggak jadi malah uangnya yang udah dikasih hilang gitu kan. Terus yang kedua kalau diurus ya udah begitu jadi sertifikat kan ibu tenang kan ya. Kenapa tenang? Satu, saya nggak bakal kehilangan secara hukum, nggak bakal kehilangan tanah saya. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau jual itu tanah atau misalnya tanah dan bangunannya itu akan lebih gampang karena udah ada sertifikatnya, dan karena yang belinya juga nggak was-was, oh nanti saya beli dari Bu Alia gitu ternyata belum sertifikat, nanti tiba-tiba nanti tanah saya diambil, kan saya nggak ada tahu cara itu kan. Jadi sebaiknya diurus Bu. Sebenarnya gini Bu, secara ketentuan hukum semua bangunan yang didirikan di Indonesia harus punya izin mendirikan bangunan. Itu harus sebenarnya. Karena apalagi kalau usaha kita udah agak gede ya, orang itu kan ada yang suka rese ya, kayak namanya juga persaingan usaha ya. Nanti dicek, oh dia belum punya IMB, nanti ditahan usahanya. Jadi sebenarnya kalau ibu mau semuanya aman end-to-end, izinnya harus diselesaikan semua sebaiknya. Cuman seperti saya bilang tadi, kadang-kadang di Indonesia kan mungkin nggak terlalu rapi, jadi tempat dulu tuh nggak apa-apa bikin dulu bangunannya, nanti IMB belakangan juga biasanya nggak, istilahnya IMB pemutihan istilahnya. Cuman sebaiknya memang dari awal sudah dibikin. Kenapa? Terus yang kedua, kenapa perlu IMB-nya? Kalau teman-teman mau nanti mengajukan kredit ke bank, kita nggak tahu usaha kita ya. Kalau usaha kita mau gede kan kita butuh modal gitu. Nah teman-teman waktu mau mengagunkan tanah dan bangunannya ke bank,
itu pasti diminta lengkap sertifikat sama IIB-nya. Nah, jadi memang sebaiknya di awal IIB-nya ada. Nah, karena jujur kan banyak kalau di desa terutamanya pasti bangun pasti ada banyak yang nggak pakai IIB kan. Iya, bangun-bangun rumah gitu aja. Mungkin satu pertanyaan lagi Ada sebelum yang saya bisa harus lanjut ke ditanyakan sesi ini. Ditanyakan lagi ibu-ibu. Sebelum, karena Bapak ada acara di ujar lain ya. Jadi spesial, satu pertanyaan lagi sama yang mau nanya. Ada Ya, nggak ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya, kan kita tutup ya. Ya. Baiklah ibu-ibu, karena Bapak masih ada acara di ujar lain, untuk sosialisasi di ujar kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kembali, selamat pagi. Semangat pagi. PMI jadi pengusaha. Pasti bisa. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? kalau bukan mandiri, Siapa lagi? Yes, yes, yes. dari saya sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan yang sengaja atau tidak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, maaf mau nanya nih, gimana nih harapan Bapak untuk semua PMI di semua negara ya, khususnya yang di Hong Kong? Oke, selamat siang teman-teman pekerja migran Indonesia di seluruh negara ya, terutama yang di Hong Kong. Harapan kita adalah teman-teman tetap semangat ya. Teman-teman kan pasti punya cita-cita ketika teman-teman datang ke luar negeri, mengorbankan semuanya ya, mengorbankan waktu, tenaga, dan yang paling penting adalah keluarga. Jadi harapan yang pertama adalah teman-teman bisa mengumpulkan hal terbaik. Hal terbaik itu apa? Satu adalah pertama secara ekonomi, yang kedua adalah pengalaman. Dan harapannya nanti melalui program Mandiri Sahabatku, di mana kita fokus pada kewirausahaan dan pengaturan keuangan, teman-teman bisa menyiapkan modal baik itu pengetahuan maupun finansial. Jadi teman-teman nanti ketika sudah merasa cukup modalnya, pada momen yang tepat teman-teman dapat balik ke Indonesia, membuat usaha. Jadi teman-teman bisa menjadi majikan di negeri sendiri, dan teman-teman yang paling penting teman-teman bisa tetap kumpul dengan keluarga, bisa kembali dengan keluarga, dan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Tetap semangat semuanya di tengah kondisi apapun itu. Semangat semuanya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke, aku lanjut ya. Iya. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda,